Komunisme Tiongkok, Evolusi dan Paradoks Modern. Sejak kebangkitannya sebagai kekuatan global, Tiongkok telah membingungkan dunia. Bagaimana negara yang diperintah oleh Partai Komunis, partai yang secara tradisional diasosiasikan dengan kontrol ekonomi yang ketat dan isolasi internasional, dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan menjadi pemain utama di panggung dunia? Jawabannya terletak pada evolusi ideologi komunis Tiongkok itu sendiri. Komunisme di Tiongkok telah berkembang dari doktrin revolusioner klasik menjadi sistem ideologi hybrid yang beradaptasi dengan realitas global. Ia telah memeluk kapitalisme sambil mempertahankan cengkeraman kuat pada kekuasaan politik, menciptakan model unik yang menantang asumsi tradisional kita tentang ideologi dan pemerintahan. Dalam video ini, kita akan membahas 15 elemen penting dari transformasi ideologi komunis Tiongkok modern. Kita akan menyelidiki bagaimana ideologi ini telah membentuk kembali Tiongkok dan apa artinya bagi dunia. Perjalanan ideologis Tiongkok modern dimulai dengan Deng Xiaoping, seorang pemimpin pragmatis yang menyadari bahwa dogma revolusioner Mao Zedong telah membawa negara itu ke jurang kehancuran ekonomi. Deng meluncurkan serangkaian reformasi ekonomi yang berani membuka Tiongkok ke investasi asing dan pasar global. Pergeseran ini menandai perubahan seismik dalam pemikiran Partai Komunis Tiongkok. Ideologi yang pernah menjadi dogma yang tidak perlu dipertanyakan lagi kini dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Pragmatisme menggantikan kemurnian ideologis, dan Tiongkok memulai jalan menuju kebangkitan ekonomi yang luar biasa. Namun, transformasi ini bukannya tanpa komplikasi. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang meroket, Tiongkok juga menyaksikan kesenjangan sosial yang melebar, korupsi yang merajalela, dan meningkatnya kerinduan akan kebebasan politik. Partai menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas sosial dan politik. Salah satu aspek paling menarik dari komunisme Tiongkok adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan konteks budaya lokal. Tidak seperti Uni Soviet yang berusaha untuk memaksakan model ideologi yang kaku, Tiongkok telah lama berusaha untuk mengintegrasikan Marxisme dengan nilai-nilai tradisional Tiongkok. Konfusianisme, dengan penekanannya pada harmoni sosial, hierarki, dan penghormatan terhadap otoritas, telah terbukti sangat berpengaruh dalam membentuk varian komunisme Tiongkok. Partai telah berhasil memanfaatkan prinsip-prinsip Konfusianisme untuk memperkuat klaimnya atas legitimasi dan membenarkan pemerintahan satu partainya. Proses sinifikasi Marxisme ini telah memungkinkan Partai Komunis Tiongkok untuk menciptakan narasi ideologis yang beresonansi dengan rakyatnya, dengan menarik warisan budaya mereka sendiri, sambil mempromosikan tujuan modernisasi dan kemajuan nasional. Dalam evolusi komunisme Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok atau PKT telah muncul bukan hanya sebagai pelaksana ideologi, tetapi juga sebagai penggantinya. Seiring memudarnya dogma Marxis-Leninis klasik, PKT telah menempatkan dirinya sebagai satu-satunya penjamin stabilitas dan kemakmuran nasional. Loyalitas kepada partai telah menggantikan kemurnian ideologis sebagai tolak ukur kesetiaan. Kader-kader partai dinilai bukan berdasarkan pengetahuan mereka tentang Marxisme, tetapi berdasarkan efektivitas mereka dalam melaksanakan kebijakan partai dan kemampuan mereka untuk menavigasi sistem politik yang kompleks. Pergeseran fokus ini dari ideologi ke partai telah memungkinkan PKT untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah dan mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan. Dengan menempatkan dirinya sebagai pusat sistem politik, PKT telah menciptakan sistem di mana kesetiaan kepada partai sama dengan kesetiaan kepada bangsa. Mungkin paradoks yang paling mencolok dari komunisme Tiongkok adalah merangkul kapitalisme negara. Tiongkok, telah menjadi salah satu negara dengan ekonomi paling dinamis di dunia, didorong oleh perusahaan-perusahaan swasta dan investasi asing. Namun, negara tetap menjadi pemain dominan dalam perekonomian, mengendalikan sektor-sektor kunci dan memberikan arahan strategis. Model unik ini, kalau kita pikirkan, telah menciptakan kelas miliarder baru di Tiongkok, dan yang menarik, banyak dari mereka adalah anggota Partai Komunis Tiongkok. Fenomena ini, tentu saja, menimbulkan pertanyaan menarik tentang kompatibilitas komunisme dan kapitalisme. Apakah Tiongkok benar-benar telah menciptakan bentuk baru dari sosialisme dengan karakteristik Tiongkok? Ironisnya,
Keberhasilan ekonomi Tiongkok mungkin menimbulkan tantangan jangka panjang bagi pemerintahan satu partai. Seiring dengan tumbuhnya kelas menengah, juga muncul tuntutan untuk kebebasan politik dan akuntabilitas yang lebih besar. Partai, pada akhirnya, harus menyeimbangkan tuntutan yang bersaing dari pertumbuhan ekonomi dan kontrol politik. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok telah menyaksikan kebangkitan kembali ideologi yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak era Mao Zedong. Xi Jinping thought on socialism with Chinese characteristics for a new era telah diabadikan dalam konstitusi partai, menandakan pentingnya sentral dalam lanskap politik Tiongkok. Beberapa analis melihat ini sebagai tanda kembalinya ke kontrol ideologis yang kaku, sementara yang lain menafsirkannya sebagai upaya untuk memperkuat legitimasi Partai Komunis Tiongkok di era ketidakpastian global. Xi Jinping thought menekankan pada permajaan nasional, stabilitas, dan peran sel PKT dalam mencapai impian Tiongkok. Apakah ini merupakan upaya tulus untuk memperbarui ideologi komunis atau strategi pragmatis untuk mengkonsolidasikan kekuasaan? Kebangkitan Xi Jinping thought memiliki implikasi yang mendalam bagi masa depan Tiongkok dan tempatnya di dunia. Seiring dengan transformasi ekonomi Tiongkok yang luar biasa, peran ideologi telah mengalami perubahan yang menarik. Sementara ideologi dulu menjadi kekuatan pendorong di balik kebijakan ekonomi, sekarang semakin berfungsi sebagai alat legitimasi dan kontrol sosial. Partai Komunis Tiongkok, alih-alih mendiktekan setiap aspek kehidupan ekonomi, sekarang lebih fokus menggunakan ideologi untuk membentuk opini publik, membungkam perbedaan pendapat, dan mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan. Media yang dikontrol ketat dan sistem pendidikan yang dipolitisasi secara hati-hati membentuk narasi yang mendukung partai dan tujuannya. Pergeseran fokus ini dari solusi ekonomi ke kontrol ideologis mencerminkan kepercayaan partai yang semakin besar pada kekuatan propaganda dan indoktrinasi dalam mempertahankan stabilitas dan memadamkan perbedaan pendapat. Ini juga menyoroti dilema yang dihadapi oleh banyak rezim otoriter. Bagaimana menyeimbangkan kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi dengan keinginan untuk kontrol politik absolut. Salah satu aspek yang paling membingungkan dari sistem politik Tiongkok adalah sistem meritokrasi semi-komunisnya. Di satu sisi, PKT mempertahankan kontrol ketat atas semua aspek pemerintahan dan kesetiaan kepada partai tetap menjadi yang terpenting untuk kemajuan karier. Di sisi lain, partai juga telah menerapkan sistem yang ketat untuk mengidentifikasi dan mempromosikan individu-individu yang cakap berdasarkan kinerja mereka. Sistem ini, yang sering disebut sebagai pemerintahan oleh teknokrat, telah dipuji karena perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan meningkatkan standar hidup. Dengan menempatkan individu-individu yang berkualifikasi di posisi-posisi kunci, PKT telah mampu membuat keputusan yang efektif dan melaksanakan kebijakan dengan efisiensi yang luar biasa. Namun, sistem meritokrasi ini jauh dari sempurna. Kriteria untuk promosi seringkali tidak jelas dan tunduk pada interpretasi, menciptakan peluang untuk favoritisme dan korupsi. Selain itu, penekanan pada kinerja ekonomi terkadang mengorbankan pertimbangan lain, seperti keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Di era digital, Tiongkok telah muncul sebagai pelopor dalam penggunaan teknologi untuk kontrol sosial. Sistem kredit sosial yang ambisius, yang menggunakan data besar dan kecerdasan buatan untuk menilai perilaku warga negara, adalah contoh utama dari hal ini. Sistem ini memberikan poin untuk perilaku yang diinginkan secara sosial, seperti membayar tagihan tepat waktu, atau menjadi sukarelawan untuk kegiatan masyarakat, dan mengurangi poin untuk pelanggaran, seperti mengkritik pemerintah atau menyebarkan rumor secara online. Para pendukung sistem ini berpendapat bahwa sistem ini meningkatkan kepercayaan publik dan mempromosikan perilaku yang baik. Namun, para kritikus berpendapat bahwa sistem ini adalah bentuk distopia dari pengawasan massal yang melanggar privasi dan kebebasan sipil. Sistem kredit sosial menyoroti ketegangan yang berkembang antara keinginan untuk ketertiban sosial dan hak-hak individu di Tiongkok modern. Penggunaan teknologi canggih oleh Tiongkok untuk memantau dan mengendalikan warganya memiliki implikasi yang mendalam bagi masa depan kebebasan dan demokrasi, tidak hanya di Tiongkok tetapi juga secara global.
Saat dunia bergulat dengan implikasi etika dan sosial dari teknologi yang muncul, model Tiongkok berfungsi sebagai studi kasus yang menarik dan memprihatinkan. Ketika daya tarik ideologi komunis memudar, terutama di kalangan generasi muda, PKT semakin beralih ke patriotisme sebagai alat pemersatu. Narasi kebangkitan nasional Tiongkok, kebangkitan dari abad penghinaan di tangan kekuatan asing, dipromosikan secara agresif melalui pendidikan, media, dan budaya populer. Patriotisme yang dibingkai dalam konteks kebanggaan nasional dan pemulihan status Tiongkok yang sah sebagai kekuatan global telah terbukti menjadi kekuatan yang kuat dalam memobilisasi dukungan publik untuk PKT. Ini juga berfungsi untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik seperti ketidaksetaraan, korupsi, dan kurangnya kebebasan politik. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada patriotisme sebagai pengganti ideologi membawa risikonya sendiri. Ini dapat pada bentuk nasionalisme yang sempit dan eksklusif, yang dapat dengan mudah dimanipulasi menjadi sentimen anti-asing atau agresi terhadap negara lain. Pengaruh ideologi komunis Tiongkok meluas ke kebijakan luar negerinya. Meskipun Tiongkok telah lama meninggalkan retorika revolusioner Mao Zedong, negara ini masih menganut bentuk komunisme diplomatik yang khas. Ini melibatkan penekanan pada non-interferensi dalam urusan dalam negeri negara lain, penghormatan terhadap kedaulatan nasional, dan penolakan terhadap apa yang dilihatnya sebagai hegemoni Barat. Pendekatan pragmatis ini telah memungkinkan Tiongkok untuk menjalin hubungan dekat dengan berbagai negara, terlepas dari sistem politik mereka. Ini juga memungkinkan Tiongkok untuk memproyeksikan dirinya sebagai alternatif bagi tatanan dunia yang dipimpin AS, terutama di negara-negara berkembang. Namun, ketika pengaruh global Tiongkok tumbuh, juga meningkatkan pengawasan terhadap motif dan tindakannya. Beberapa negara melihat Tiongkok sebagai ancaman potensial terhadap kepentingan keamanan dan ekonomi mereka. Sementara yang lain mempertanyakan komitmennya terhadap norma dan nilai-nilai internasional. Komunisme Tiongkok modern adalah sebuah teka-teki, perpaduan yang membingungkan dari elemen-elemen yang tampaknya kontradiktif. Ini adalah sistem yang merangkul kapitalisme sambil mempertahankan kontrol negara yang ketat, mempromosikan globalisasi ekonomi sambil membatasi kebebasan politik, dan mengagungkan warisan Marxisme-Leninisnya sambil menyesuaikan diri dengan realitas abad ke-21. Hibridisasi ideologi ini telah memungkinkan Tiongkok untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan muncul sebagai kekuatan global utama. Namun, ini juga menciptakan ketegangan dan kontradiksi baru yang harus dinegosiasikan oleh PKT. Tantangannya bagi PKT adalah bagaimana mempertahankan model hibrida ini dalam menghadapi tekanan domestik dan internasional yang meningkat. Masa depan komunisme Tiongkok dan masa depan Tiongkok sendiri akan bergantung pada kemampuan partai untuk menyeimbangkan tuntutan yang bersaing dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kontrol politik. Apakah PKT dapat terus menentang ekspektasi dan membentuk kembali aturan permainan politik dan ekonomi global masih harus dilihat. Di jantung komunisme Tiongkok terletak paradoks sentral, penggunaan ideologi untuk menjustifikasi sentralisasi kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tangan satu partai. Sementara retorika resmi menekankan persatuan dan harmoni, pada kenyataannya, ideologi berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk menekan perbedaan pendapat dan mempertahankan cengkeraman PKT pada kekuasaan. Melalui jaringan pengawasan yang luas, sensor yang ketat, dan kontrol ketat terhadap media dan internet, PKT secara efektif telah membungkam suara-suara kritis dan menciptakan iklim ketakutan dan kontrol diri. Mereka yang berani menantang garis partai menghadapi konsekuensi berat, mulai dari pelecehan online hingga penahanan sewenang-wenang dan hukuman penjara. Ironisnya, dengan menekankan pada stabilitas dan ketertiban di atas segalanya, PKT mungkin secara tidak sengaja menabur benih ketidakstabilan jangka panjang. Dengan mencekik perbedaan pendapat dan menekan debat terbuka, partai berisiko menciptakan masyarakat di mana ketidakpuasan membara di bawah permukaan, menunggu untuk meletus dalam bentuk protes atau kerusuhan sosial. Seiring memudarnya daya tarik ideologi komunis ortodoks, terutama di kalangan generasi muda yang tumbuh dalam kemakmuran ekonomi relatif, PKT semakin beralih ke bentuk nasionalisme neokomunis
yang kuat untuk memobilisasi dukungan dan melegitimasi pemerintahannya. Narasi ini menggabungkan kebanggaan masa lalu revolusioner Tiongkok dengan ambisi untuk memulihkan status Tiongkok sebagai kekuatan global kemuka. Melalui propaganda yang gencar, pendidikan patriotik, dan penekanan pada pencapaian Tiongkok di panggung dunia, PKT telah berhasil memanfaatkan sentimen nasionalis untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik seperti ketidaksetaraan, korupsi, dan kurangnya kebebasan politik. Kebangkitan nasionalisme neokomunis memiliki implikasi yang mendalam bagi kebijakan luar negeri Tiongkok yang mengarah ke sikap yang lebih asertif di Laut Cina Selatan dan tempat lain. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada nasionalisme sebagai alat legitimasi membawa risikonya sendiri. Hal ini dapat mengobarkan sentimen anti-asing, mengarah pada perlombaan senjata regional, dan menghambat kerjasama internasional. Tantangan bagi PKT adalah bagaimana memanfaatkan kekuatan nasionalisme tanpa memicu kekuatan yang dapat dengan mudah lepas kendali. Dalam upaya untuk mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan di era internet dan globalisasi, PKT telah membangun firewall ideologis yang luas, yang dirancang untuk mengendalikan arus informasi dan mencegah penyebaran ide-ide yang dianggapnya subversif. Sensor internet yang canggih, pemblokiran situs web asing, dan penindasan terhadap perbedaan pendapat online adalah semua fitur dari sistem kontrol informasi yang luas ini. Pemerintah berpendapat bahwa langkah-langkah ini diperlukan untuk melindungi stabilitas sosial dan mencegah infiltrasi pengaruh asing yang berbahaya. Namun, para kritikus berpendapat bahwa firewall ideologis Tiongkok menciptakan masyarakat yang terisolasi dari dunia luar, menghambat inovasi, dan melanggar hak-hak dasar warga negara atas kebebasan berekspresi dan akses informasi. Upaya PKT untuk mengendalikan narasi dan membentuk opini publik mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh rezim otoriter di seluruh dunia di era digital. Ketika teknologi terus mengaburkan batas dan menghubungkan orang-orang dengan cara-cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, kemampuan negara untuk mengontrol informasi dan mempertahankan monopoli atas kebenaran berada di bawah ancaman yang semakin besar. Komunisme Tiongkok modern adalah sebuah fenomena kompleks dan terus berkembang yang menantang kategorisasi yang mudah. Ini bukan replika dari model Soviet, juga bukan bentuk kapitalisme barat yang lengkap. Sebaliknya, ia telah berevolusi menjadi sistem hibrida unik yang menggabungkan elemen-elemen kontrol negara otoriter dengan kapitalisme pasar bebas. Keberhasilan Tiongkok dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan muncul sebagai kekuatan global utama adalah bukti dari kemampuan beradaptasi dan pragmatisme PKT. Namun, tantangan yang dihadapi Tiongkok di abad ke-21, termasuk kesenjangan sosial yang melebar, degradasi lingkungan, dan tuntutan yang meningkat untuk kebebasan politik, akan menguji kemampuan PKT untuk beradaptasi dan berevolusi lebih jauh. Apakah komunisme Tiongkok dapat terus menavigasi kontradiksi inherennya sendiri dan menyediakan model pemerintahan yang layak untuk masa depan masih harus dilihat. Namun satu hal yang jelas, evolusi ideologi Tiongkok akan terus membentuk kembali lanskap politik dan ekonomi global selama beberapa dekade mendatang. Komunisme Tiongkok modern adalah fenomena yang kompleks, menggabungkan elemen-elemen ideologi klasik dengan realitas global. Ini adalah sistem yang terus berkembang, penuh dengan kontradiksi dan paradoks. Saat Tiongkok terus bangkit, dunia akan menyaksikan dengan saksama bagaimana ideologinya berkembang dan apa artinya bagi masa depan negara dan dunia. Perjalanan ideologis Tiongkok jauh dari selesai. Saat negara itu bergulat dengan tantangan dan peluang abad ke-21, varian komunisme yang khas kemungkinan akan terus beradaptasi dan bertransformasi. Memahami evolusi dan paradoks komunisme Tiongkok sangat penting untuk memahami tidak hanya Tiongkok saat ini, tetapi juga lintasan masa depannya dan implikasinya bagi dunia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten informatif lainnya.